Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan saumu Ramadan di hari yang ke-14 ini, dan juga telah melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pagi hari, siang sampailah malam hari nanti menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran, kalau kita mengkaji tentang ulumul Quran, itu ada istilahnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab diturunkan ayat tersebut. Asbab jamak daripada sebab. Jadi sebab-sebab diturunkan ayat. Ada beberapa ayat yang satu ayat ini tapi penyebab turunnya ramai ataupun banyak. Nah, salah satunya adalah ayat yang saya baca ini, faman a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ayat ini yang mau kita bahas berkenaan dengan adanya sifat bakhil, kedekut, cikil, pelit bagi manusia ini. Jadi harus diobat. Salah satu obatnya adalah dengan berpuasa, agar dia menumbuhkan rasa empati kepada orang-orang yang tidak dapat makan dan tidak dapat minum, kelaparan misalnya. Jadi dia tidak membuat orang itu sadar bahwa harus dibantu. Nah, kembali kepada ayat tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di pinggir kota Madinah, bertetangga dengan seorang sahabat juga yang pohon kurmanya menjuntai ke arah rumah sahabat Rasul ini. Satu hari ketika musim buah kurma, maka anak-anak dari sahabat yang miskin ini mengambil kurma-kurma yang berjatuhan. Terlihat oleh si pemilik kurma dikejarnya. Ya, kemudian diminta yang masih dipegang anak-anak ini, yang masih di mulut itu dimintanya untuk dimuntahkan. Begitulah bakhilnya orang ini. Lantas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengadulah orang miskin sahabat Rasul ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, pohon kurmanya banyak, tapi satu pohon kurmanya itu tepat menjuntai ke arah halaman kami. Jadi kalau pagi hari anak-anak saya berebut datang untuk mengambilnya, tapi si tuan rumah tidak mengizinkan. Bantulah ya Rasulullah, bagaimana menasehatinya. Datanglah Rasul kepada sahabat yang bakhil ini. Lantas kata Rasulullah, berikanlah
kurma yang jatuh itu kepada saudaramu ini. Oh tidak bisa katanya, karena buahnya berbeda dengan kurma-kurmaku yang lain. Kalau begitu kami beli, kata Rasul. Tidak saya jual, katanya. Ya. Mendengar itu, Rasul pun mulai jengkel. Kata Rasulullah, kalau kamu jual, kamu berikan kepada saudaramu ini, ya kami beli dan kamu akan mendapatkan surga, mendapatkan pohon kurma di surga. Nah ini kan maknanya dia pasti masuk surga kalau Rasul sudah mengatakan begitu. Tapi karena cintanya dia kepada pohon kurmanya ini, dia tidak mau. Kebetulan ada sahabat yang mendengar percakapan Rasul ini, ya Rasulullah, kalau saya beli kurma itu, ya, dan saya tawar-menawar dengan dia, masihkah akan ada kurma di surga untukku seperti yang engkau ungkapkan kepadanya tadi? Jawab Rasul, iya. Ya, sama juga. Maka dia pun datang tawar-menawar kepada pemilik kurma. Dia katakan harga satu batang kurma itu seharga 40 batang. Ya, satu pohon dihargai 40 pohon. Karena memang dia tahu, ya, sahabat ini memang mau membeli. Lantas bertransaksilah. Setelah bertransaksi, diberikan oleh sahabat yang membeli ini kepada sahabat yang miskin ini. Ini pohon untuk kamu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang menjelaskan bahwa ayat faman a'ta, siapa yang memberi, wasaddaqa, dan membenarkan perkataan Rasul, ya, perkataan yang baik dari Rasul, wasaddaqa bil husna, apa konsekuensinya? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka hidupnya akan mudah. Fa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan dia merasa kaya, tak butuh, ya, wastaghna, fasanuyassiruhu lil usra, niscaya Allah akan memberikan kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab kita Mau'izatul Mu'minin ini disebutkan bahwa sifat bakhil, ya, orang yang bakhil itu ada disebabkan oleh dua perkara. Bakhil karena dua penyakit ini. Yang pertama katanya adalah hubbus syahwat, karena mengikutkan, ya, mengikutkan keinginan hatinya, syahwatnya. Ya, jadi kalau dia mengikutkan keinginan hati, maka dia menjadi pelit, bakhil. Dia merasa bahwa kalau diberikan harta ini atau diinfakkan harta ini berkurang, ya, berkurang. Padahal Allah Ta'ala menjanjikan orang yang menginfakkan hartanya justru itu akan mengekalkan hartanya. Artinya bahwa dia akan mendapatkan kembali kelak di akhirat harta yang diberikannya di dunia ini. Tapi karena penyakit hubbus syahwat tadi, mengikutkan keinginan hati, kemauan yang mendorongnya untuk mengumpul-ngumpul harta, maka dia menjadi penyakit, ya, bakhil penyakit itu. Kemudian yang kedua, an yuhibba ainil mal wa yataladzaz biwujudihi, menyukai materi, ya, dia suka kepada materi sehingga yang tidak terlihat dia kurang yakin, ya, tidak meyakini kalau akan ada nanti balasan Allah. Nah, dia berkepingin misalnya mau beli mobil yang lebih baik dan yang lebih baik lagi, ya, sudah ada mau yang lebih, sudah ada mau yang lebih. Nah, ini penyakit. Itulah penyebab orang bakhil. Ya, dalam Mau'izatul Mu'minin disebutkan bahwa itulah penyebab
orang yang bakhil. Apa bahaya penyakit bakhil ini? Banyak orang yang tidak suka. Ya, kalau kita bakhil, mana kita suka? Ya, orang-orang di pasaran saja pun, kalau dia duduk tidak membagi rokok, mana dia suka? Ya, orang-orang di pasar kan persahabatan itu dimulai dengan memberi rokok. Kalau dia bakhil bagaimana? Ya, ini. Jadi orang tidak akan menyukai orang yang bakhil, dia akan diisolasi, sepi, bersendirian, dia tak berteman. Itu kalau orang yang bakhil, dia akan terisolasi, individual. Dia merasa dia sudah cukup. Ini kalau penyakit kikir ini dipelihara. Yang kedua, hubungan orang dengan dia akan menjadi renggang. Ya, sekali waktu misalnya kita meminta bantuannya, dia tidak mau menolong, dia tidak mau membantu, akhirnya persahabatan akan renggang. Ini penyakit kikir itu akan membawa persahabatan menjadi renggang. Yang kedua, orang yang kikir, orang yang bakhil itu tidak bahagia. Ya, tidak akan merasa bahagia. Kenapa orang yang bakhil tidak merasa bahagia? Karena dia tetap merasa kurang saja. Ya, merasa kurang, dan dia akan sepi, sendirian, tak berteman. Inilah orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu juga hartanya tidak akan mendapatkan keberkahan. Ini yang harus kita berhati-hati. Tidak berkah kalau kita bakhil. Nah, kemudian di akhirat lagi, ini kata Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan hukuman Allah di akhirat kepada orang yang bakhil, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika dipanaskan, ya, atas orang-orang yang bakhil ini dipanaskan apa? Emas yang disimpan-simpannya, ya, perak yang dikumpul-kumpulkannya itu akan dipanaskan kelak di akhirat. Ya, kemudian apa? Maka dia akan disetrika, ya, disetrikakan jibahuhum, ya, keningnya, wa junubuhum, kemudian sampingnya, wa zuhuruhum, dan belakangnya, dengan emas perak yang dia simpan-simpan itu. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah akibat kamu menyimpan-nyimpan dan bakhil di dunia ini, rasakan. Kata Allah Ta'ala, fadzuku ma kuntum taktumun. Rasakanlah dengan apa yang sudah kamu simpan dan sembunyikan. Jadi ini bahaya orang yang kikir itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, banyak penyakit yang akan menimpa orang yang kikir itu. Ya, salah satunya dia tidak banyak bersahabat dan berteman. Hubungan dengan orang juga akan menjadi renggang karena tidak mau berbagi, dan dia tidak akan bahagia, dan dia kurang berkah hartanya. Di akhirat kelak akan mendapatkan, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fatuku biha jibahuhum wa junubuhum. Jadi disetrika dahinya, disetrika belakangnya, disetrika samping badannya, karena dia tidak mau bersedekah dan menginfakkan hartanya dan membantu saudara-saudaranya. Nah, jadi obatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, obat yang perlu kita berikan kepada orang yang kikir ini, ya, pertama, fayu'alaju hubbus syahawat bil qanaah. Cobalah supaya merasakan qanaah. Qanaah itu artinya merasakan bahwa sudah cukup. Kita tidak akan cukup kalau kita terus-terusan melihat ke atas. Jadi lihatlah ke bawah. Saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan, saudara-saudara kita
yang tidak memiliki. Nah, lihat ke bawah. Jadi kalau kita mau mengobati penyakit kikir, ya, ini penyakit kikir itu ada, setiap orang ada, ya. Tapi dia punya grade. Ada grade-nya, sama dirinya pun dia pelit. Ya, sama diri sendiri pelit. Ini ada orang yang begitu. Ya. Dia tidak mau untuk menyenangkan hatinya pun dia tidak mau. Ya, makan yang enak dia menunggu ditraktir. Ya. Nah, ketika nanti giliran dia untuk mentraktir, dia banyak hilah, ya, banyak alasan. Nah, akhirnya tak jadi. Nah, yang seperti itu banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Bahwa orang-orang yang memiliki penyakit kikir ini, maka orang ini dia tidak akan, ya, punya teman yang banyak, ya, karena dia susah untuk berbagi. Dalam kitab disebutkan bahwa cobalah untuk qanaah, ya, diajar dia untuk merasa cukup. Jangan terus mau mencari dan mencari. Jadi qanaah itu artinya berkecukupan. Dia merasa dirinya sudah cukup. Nah, orang yang merasa cukup, maka dia tidak akan bakhil. Ya, orang yang cukup dia tidak akan bakhil. Ada di dalam riwayat disebutkan di sini bahwa orang-orang, ya, bahwa disebutkan di sini orang bakhil, ya, ada orang yang bakhil di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, ya, di sini disebutkan bahwa sahabat, kalaulah dia tahu bagaimana kebaikan atau membantu orang, niscaya dia akan memberikan hartanya. Ya, yang seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak mau berinfak, dia akan menyesal. Akan menyesal. Ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran menjelaskan, nanti orang-orang yang pelit, bakhil, cikil ini dia akan meminta kepada Allah waktu. Rabbi, wahai Tuhanku, andainya lah engkau berikan waktu untuk, ya, kembali ke dunia barang sejenak, niscaya aku akan, ya, niscaya aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku niscaya akan menjadi orang yang soleh. Nah, jadi orang yang kikir di dunia ini bakal merasa rugi ketika nanti di akhirat. Nah, jadi harus diobati. Pertama tadi saya sebutkan bahwa dia merasa qanaah, cukup. Yang kedua, ingatlah mati supaya kita jangan bakhil. Karena kalau kita mati, harta itu ditinggalkan, ya, jadi warisan. Menjadi pemiliknya itu anak keturunan. Iya, kalau mereka itu buat kebaikan. Betapa banyak orang yang punya harta, tapi di akhir hayatnya hartanya itu tidak memberikan manfaat sama dia. Karena menjadi warisan, dan warisan itu digunakan oleh anak keturunannya kepada hal-hal yang negatif. Ini ada. Jadi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ingatlah kematian. Jangan kita tidak mengingat kematian. Ya, karena kalau kita tidak mengingat mati, maka teruslah kita menjadi orang yang bakhil. Nah, disebutkan di sini bahwa orang yang bakhil itu kurang mengingat kematian. Ini obatnya adalah bikathrati dzikrul maut. Yang ketiga, untuk menghilangkan penyakit bakhil itu, ya, orang harus melihat,
bagaimana harta yang dia punyai itu ya dibandingkan dengan orang yang mau berbagi. Jadi lihat-lihat orang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan itu disukai orang. Orang yang dermawan itu banyak teman. Orang yang dermawan itu banyak yang menolongnya. Ini. Jadi kalau kita misalnya mempunyai penyakit bakhil ini, pertama belajarlah untuk qanaah. Ini obatnya. Obat yang kedua, ingat kematian, bahwa harta akan ditinggalkan. Yang ketiga obatnya adalah coba ya untuk melihat orang yang suka membantu, suka menolong. Nah, apa kelebihan orang yang suka menolong itu? Dia akan banyak sahabatnya. Ya, dia akan suka pula orang menolongnya, memudahkan urusannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan contoh kepada kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini bapak para nabi. Bapak para nabi, Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang sangat dermawan. Dia ya kalau 3 hari rumahnya tidak didatangi orang, dia menangis, berkeluh kepada Allah, kenapa orang tidak mau berkunjung ke rumahku. Dan dia selalu memanggil sahabat ataupun teman tetangganya juga. Kalau makan bersantap itu selalu dia masak lebih. Ya, selalu dilebihkannya supaya tamu-tamu makan di rumahnya. Jadi kalau tidak datang tamu 3 hari dia menangis. Bandingkan dengan kita, kalau kita tamu di rumah 3 hari kita menangis, ya. Karena berpikir kita, wah ini apa lagi nih, ya. Sedangkan Nabi Ibrahim sebaliknya. Nabi Ibrahim 3 hari tidak dikunjungi orang, maka dia menangis, mengadu kepada Allah. Satu hari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim ini dia sezaman dengan Nabi Lut. Ya, satu zaman dengan Nabi Lut. Kalau menurut riwayatnya juga termasuk sewali, ya, atau mereka sama. Ya, jadi tidak begitu jauh kekeluargaan antara Nabiullah Ibrahim dan Nabi Lut. Hanya saja tempat dakwahnya berbeda. Ya, tempat dakwahnya berbeda. Satu hari datanglah 2 orang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ya, ini disebutkan dalam surah Az-Zariyat. Ya, ketika tamu ini datang, Nabi Ibrahim segera meminta kepada istrinya untuk memasakkan kambing guling. Ya, dalam bahasa Qur'annya ijlin samin. Ijlin itu domba yang muda. Nah, domba muda ini itu mau disajikan kepada 2 orang tamu ini. Selesai dimasak, didekatkan, faqarrabahu ilaih. Tapi tak disentuh. Nabi Ibrahim bertanya, "Ala ta'kulun?" Kenapa tak dimakan? Akhirnya dia merasa takut. Fa'aujasa minhum khifah. Nah, ketika melihat air muka Nabi Ibrahim takut, maka kedua orang ini mengatakan, "La takhaf." La takhaf, jangan takut. Ya, nubashiruka bi ghulamin halim. Sesungguhnya kami mau memberikan kabar. Ya, memberikan kabar kepadamu wahai Ibrahim, sebentar lagi kamu akan mendapatkan anak keturunan, yaitu Ishak. Jadi singgah mampirlah 2 malaikat ini yang menyerupai manusia. 2 malaikat yang menyerupai manusia. Singgah ke Nabi Ibrahim menyampaikan berita tentang dia akan mendapatkan keturunan yang baru bernama Ishak. Jadi kedatangan tamu ini difikir Nabi Ibrahim manusia biasa, maka dia sajikanlah ijlin samin, domba yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah qala la takhaf wa basyaruhu bighulamin halim. Fa'aqbalat imra'atuhu fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim.
Apa kata istrinya yang mendengar pembicaraan itu? Bagaimana kami yang sudah tua renta mendapatkan keturunan? Jadi mereka hampir tak percaya. Nah, inti cerita daripada Al-Quran ini adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat dermawan. Jadi Nabi Ibrahim ya 3 hari kalau tidak mendapatkan tamu di rumahnya, dia akan menangis mengadu kepada Allah. Bahkan malaikat pun yang datang difikirnya manusia biasa, disajikanlah kambing guling, ya, ijlin samin. Tapi ternyata ini adalah malaikat. Malaikat tidak makan, ya, tidak makan dan tidak minum, tidak perlu kepada materi. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita, ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim sangat dermawan, ya, dia sangat suka menerima tamu. Padahal tamunya ini sebenarnya singgah sebentar yang tujuannya adalah untuk ke kaum umat Nabi Lut, yang mana umat Nabi Lut pada waktu itu ya melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, ya, sesama jenis. Jadi tujuannya ke sana, tapi dia mampir sejenak ke rumah Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah beberapa penyakit bakhil itu, dan pengobatannya kita harus banyak membaca atau bergaul dengan orang-orang yang dermawan supaya jangan muncul sifat bakhil tadi. Ingat mati, ini juga mengobati penyakit bakhil tadi. Kemudian tadi yang pertama saya sebutkan bahwa jangan terlalu mencintai harta itu, ya. Jadi jangan ikutkan syahwat. Nah, kalau kita tidak mengikutkan syahwat kita, kemudian kita mengingat mati, kemudian banyaklah membaca atau bergaul dengan orang-orang yang dermawan, insya Allah ini bisa diobati, ya, kita akan bisa berubah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kaji kita mengenai akhlak muslim, yaitu jangan sampai kita bersifat bakhil, karena bakhil itu akan membuat kita terisolasi, ya, hubungan yang sudah baik pun bisa menjadi renggang. Kemudian orang yang bakhil itu tidak berbahagia, dan juga kelak di akhirat akan ada hukuman Allah kepada orang yang bakhil. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dan berbagi kepada sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada protokol. Terima kasih Ustaz. Kepada Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz dan para jemaah tertarik dari sisi materi tentang bakhil. Jadi jelasnya bakhil itu sudah berkali Pak, ya. Tapi kan ada kewajiban. Misalnya pertama berinfak, kedua melakukan kurban, ketiga zakat harta dan fitrah. Nah, ini kemana ini? Apakah orang bakhil itu tidak melakukan kewajibannya, misalnya zakat fitrah dan zakat harta serta kurban? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratman, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suratman. Ya. Jadi ada orang yang mengelak, ya. Ada orang yang mengelak. Di zaman Rasul pun ada yang tidak mau mengeluarkan infak wajibnya, sedekah wajibnya. Sa'labah contohnya, ya. Dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Jadi kalau orang yang sudah terkena penyakit bakhil, ini sulit untuk diobati kalau tidak dari dorongan dia sendiri, ya. Salah satunya kita ingatkanlah bahwa kalau kita mati itu tidak membawa harta,
Justru infak, sedekah dan sebagainya itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Kalau kita simpan dan timbun-timbun di dunia ini, nanti itu akan menjadi harta warisan. Justru kita tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi memang ada orang, jangankan kepada orang, Pak, ya, justru kepada dirinya sendiri pun dia bakhil. Ada yang begitu. Ya, dia tidak memberikan yang sewajarnya untuk dirinya. Ya, untuk dirinya pun dia tidak mau memberikan, ya. Sekali-sekali mungkin kepingin makanan yang enak gitu, dia tidak mau, ya. Dia mau nompreng saja sama orang. Ya, ada yang begitu. Ya, dalam masyarakat sosial kita ada orang-orang yang menunggu, mengintai dia kapan ada kesempatan, di situ dia masuk untuk dompreng. Jadi memang kita ada kewajiban, ya, kewajiban kita ada. Tapi ada juga orang yang tidak melaksanakan kewajibannya itu. Di zaman Rasul pun ada, ya. Jangankan kepada orang lain, kepada istri pun ada yang bakhil. Bahasa kita dicatunya sehari-harinya istrinya itu. Ya, sehari cukuplah sama kamu 150.000 saja. Ada yang begitu. Nah, ini kan penyakit namanya. Jadi kalau kita tidaklah harus begitu, namanya muslim, ya, berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi jangan bakhil, jangan pelit, jangan kedukut sama istri. Ya, nah ini misalnya kebutuhan sehari-hari di bulan Ramadan memang kemungkinan bertambah, ya harus ditambah. Nah, itulah tugas sebagai suami. Jadi memberikan nafkah kepada istri yang cukup. Begitu juga karena istri bukan untuk dia sendiri, juga untuk anak-anak kita. Nah, jadi inilah kaji kita ini menghimbau kepada orang-orang yang terkena penyakit bakhil ini supaya kembalilah ke jalan yang benar. Tadi saya contohkan bagaimana di zaman Rasul, ya, orang yang tidak mau berbagi. Nah, akhirnya turun ayat untuk dia menceritakan bahwa kalau dia benarkan perkataan Rasul itu, dia akan mendapatkan pohon di surga. Artinya apa? Dia pasti masuk surga kalau sudah Rasul menjamin begitu. Tapi dia abaikan. Akhirnya diturunkan ayat wa amman bakhila. Kalau dia bakhil, wastaghna, dia merasa sudah cukup, fasanuyassiruhu lil usra, maka kehidupannya nanti di dunia ini dan di akhirat akan sulit. Itu makna dari ayat tadi, Pak. Begitu mungkin saya pikir, Pak. Jadi kewajiban dia jangan fitrah, jangan harta itu penting. Kewajiban itu Pak, tidak pernah berat. Kewajiban, tapi ada yang mengabaikan kewajiban. Ada, bukan tidak ada Pak. Cuma kalau dia jalankan, ya itu kan kewajiban. Sedangkan orang yang dermawan itu bukan kewajiban, tapi nawafilnya yang dikerjakan. Itu orang dermawan. Orang yang mengerjakan kewajiban itu tidak dermawan dia. Dia melaksanakan kewajiban, ya. Ya, misalnya kita ada punya kewajiban zakat, kita kerjakan. Misalnya fitrah, kita kerjakan. Nah, itu belum dermawan. Kalau kita dermawan, kita ada infak, ada sedekah, ada membantu ta'awun dan sebagainya. Dan ini jangankan kewajiban, jangankan infak, sedekah dan bantuan, yang wajib saja pun tidak dikerjakan. Nah, ini kan parah namanya itu. Wallahu a'lam. Ya, kami persilahkan satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Saya rasa cukup, Ustaz. Mohon doanya. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.